Pemirsa, mahasiswi Institut Teknologi Bandung yang membuat meme tak senonoh Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo telah jadi tersangka dan ditahan Bareskrim Polri. Seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung ditangkap Bareskrim Polri akibat mengunggah meme terkait Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa ITB meminta mahasiswi yang ditangkap polisi karena membuat meme bergambar Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pemirsa, beredar viral di media sosial meme tidak senonoh terkait wajah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Seorang mahasiswi seni rupa ITB ditangkap Bareskrim Polri karena diduga membuat dan mengunggah meme Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswi Ingatkah kalian pada saat Pilpres 2024 lalu, semua orang membuat konten mengenai politik? Selain itu, banyak juga dari teman-teman yang membuat meme lucu mengenai calon presiden pada saat itu, yaitu Pak Prabowo, Pak Anies, maupun Pak Ganjar. Nah, coba kita bayangkan kalian sedang membuat meme baru, lalu tiba-tiba kalian ditangkap polisi. Halo Waners dan masyarakat sekitar. Selamat datang di program Take One di balik kamera banyak cerita. Kalian semua pasti pernah melihat meme ataupun mungkin pernah membuat meme. Lalu kalian upload di Instagram kalian maupun di Twitter atau X pribadi kalian. Nah, kedengarannya memang sepele, tapi di Indonesia itu bisa jadi masalah yang serius. Itu adalah hal yang lagi viral dan happening di media sosial kita pada saat ini. Lebih tepatnya pada Mei 2025 lalu, yaitu seorang mahasiswi ITB berinisial Triple S ditangkap karena mengunggah meme tentang Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi yang sedang berciuman. Dari kasus ini muncul satu pertanyaan besar. Sebebas apa sih kita berekspresi di media sosial sekarang? Mari kita bahas santai tapi juga serius. Kejadiannya bermula ketika seorang mahasiswi ITB mengunggah meme satir politik menggunakan AI, melibatkan dua tokoh besar yaitu mantan Presiden Pak Jokowi dan juga Presiden Pak Prabowo di akun media sosial Twitter atau X miliknya. Meme itu langsung viral, banyak yang tertawa ngakak dan juga menganggap sebagai bentuk kritik dan satir yang sah. Tapi juga banyak yang bilang ini adalah kebablasan dan juga berlebihan. Di Indonesia, kasus mengunggah meme di media sosial ini bukan cuma terjadi sekali atau dua kali. Tahun 2017 kemarin, Dian Kemala ditangkap karena mengunggah meme Setia Novanto menggunakan topeng oksigen. Meme yang viral pada saat itu malah berujung tuduhan pencemaran nama baik. Lalu, tahun 2022, Roy Suryo dipenjara 9 bulan karena membagikan meme stupa Borobudur yang diedit jadi wajah Presiden Pak Jokowi. Meme memang bisa bikin ketawa, tapi di Indonesia ternyata bisa bikin lo masuk penjara. Nah, sekarang mari kita bedah sedikit soal hukum yang dipakai. Mahasiswi itu ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pada pasal 45 ayat 1, Junto pasal 27 ayat 1, dan pasal 51 ayat 1, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Singkatnya, pasal tersebut mengatur pidana bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Masalahnya, pasal-pasal ini sering banget disebut pasal karet. Kenapa? Karena tafsirannya luas, dan apakah meme itu menyebarkan kebencian atau cuman kritik politik? Nah, itu yang bikin banyak aktivis digital kewalahan. Satir itu bentuk kritik sosial yang sudah ada sejak zaman dahulu, tapi di era digital sekarang bentuknya jadi ya sebuah meme. Pertanyaan sekarang adalah apakah semua meme bisa dianggap sebuah satir? Atau bisa juga sebuah penghinaan? Padahal, kalau kita coba bandingkan dengan negara lain, kritik lewat meme justru dianggap bagian dari demokrasi. Di Indonesia sendiri bisa dianggap pelanggaran hukum. Undang-undang kita sebenarnya menjamin kebebasan berpendapat, tapi ketika ekspresi itu masuk ke ruang digital, ada banyak sensor tak kasat mata. Dalam beberapa waktu yang lalu, saya sempat mewawancarai dua teman saya sebagai mahasiswa, yaitu Rafa selaku Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM KMFP
Unpad 2025 dan juga Laura sebagai mahasiswi Fakultas Hukum jurusan Hukum Universitas Pajajaran. Dan ini rangkumannya. Halo, Rap, Laura. Halo, halo Pak Pres. Halo, Mungkin Laura. pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih dulu karena udah mau diajak bincang-bincang santai dengan topik yang mau gue bawakan juga. Dan kebetulan di sini kan Rapa selaku Kepala Departemen ya Kajian dan Aksi Strategis dari BEM KMFP Unpad. Dan di sini Laura juga sebagai mahasiswa hukum Universitas Pajajaran juga. Jadi bisa dikatakan keduanya notice dengan pemberitaan dan kasus yang mau dibahas juga nantinya gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai kasus penangkapan mahasiswa ITB mengenai hasil AI tentang Presiden Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sedang berciuman gitu. Dan itu sempat masuk ke berita senasional malah. Jadi kayak ini tuh udah jadi topik yang besar dan patut dibahas lagi gitu. Jadi mungkin pertama dulu itu lebih kepada reaksi kalian nih saat pertama kali mendengar kabar bahwa mahasiswa ITB ini berinisial SSS ditangkap karena membuat meme Pak Prabowo dan Pak Jokowi berciuman gitu. Siapa yang duluan yang ngomong? Pak Karib dulu, silakan Pak Karib dulu apa? Aku dulu. Menurut gua tuh penangkapan ini tuh sebenarnya tuh wajar. Bahkan menurut gua ini tuh memang harus ditangkap sih kalau menurut gua, karena kalau dibilang kritik juga, kritiknya di mana gitu. Mungkin secara tersirat iya ada kritiknya, tapi apa ya, itu tuh udah jelas kalau itu tuh pencemaran nama baik, dan itu wajar terjerat pasal 45 UU ITE nomor 1 ayat 1. Ini dalamnya tuh ada membahas tentang yang apa ya, pencemaran. Kalau kita nggak ada hak, terus ada pencemaran nama baik, terutama terkait asusila gitu, udah kena banget di situlah gitu. Jadi kayak, dan ya itu udah wajar aja kalau misalkan dia kena tangkap gitu. Aku lebih mengkritiknya tuh bukan ke pemerintah kalau di sini ya. Ini aku meskipun aku seorang mahasiswa, tapi bukan berarti aku memusuhi mahasiswa, tapi perlu diingat juga kalau misalkan nyambungnya ke demokrasi yang dibungkam lah gitu. Mungkin narasinya demokrasi dibungkam, mahasiswa bersuara melalui AI tapi ditangkap gitu. Nggak gitu, tapi yang benar itu demokrasi itu juga tetap harus punya regulasinya. Kita sebagai mahasiswa justru harus lebih mengerti terkait regulasi-regulasi yang ada buat menyampaikan suatu kritik gitu. Yang dimana di sini meme itu tuh bahkan kata-katanya pun nggak ada gitu. Itu pure benar-benar, kalau di mata aku itu benar-benar emang ya ujaran kebencian aja gitu, bukan sebuah kritik. Mungkin emang ada kritiknya secara tersirat gitu, yang melihat mungkin Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih berhubungan dengan baik, terlihat dengan dan antara yang masih ada melibatkan. Terus ya wajar lah, namanya juga presiden dengan presiden yang lamanya gitu, mungkin masih bakal tetap benchmarking, kayak misalkan ya nggak jauh-jauh lah, kita ketua BEM yang sekarang dengan ketua BEM yang lama juga masih banyak berhubungan lah gitu. Simpelnya itu sebenarnya begitu, cuman kita kan nggak tahu yang aslinya itu bagaimana, relasi antara mereka berdua tuh bagaimana. Cuman ya itu kritik yang nggak melalui regulasi dengan baik lah gitu. Jadi aku justru mengkritik mahasiswa gitu, bahwa kita tuh harus lebih bijak dalam menyampaikan kritik gitu. Demokrasi juga perlu regulasi, nggak perlu yang sampai ujaran kebencian begitu gitu. Gitu sih paling simpelnya gitu. Mungkin untuk hukum-hukumnya lebih detailnya bakal dibahas sama Telora. Sebenarnya kalau misal dari jawabannya Rafa tuh ada benarnya. Kalau misalnya dalam apa ya, berkritik itu juga bisa dibilang harusnya ada etikanya, maksudnya kayak enggak seperti itu. Cuma kalau misalnya dilihat dari apa ya, video atau meme itu tuh mungkin ada kritik secara tersiratnya gitu. Terus kalau misalnya ngomongin soal penahanannya sih bisa dibilang itu tuh sebenarnya wajar aja, tapi juga bisa dibilang nggak wajar karena mungkin pandangan masyarakat tuh kan pasti berbeda ya. Ada yang oh wajar nih dia ditahan gara-gara ya emang pencemaran nama baik dan segala macam. Cuma kalau misalnya di lain sisi bisa dibilang juga itu lebih ke menahan kita sebagai mahasiswa atau masyarakat itu nggak ada kebebasan berekspresi sih gitu. Cuma ya balik lagi dengan
media sosial ya harus bijak-bijak aja sih kalau misalnya mau berkritik gitu. Oh, aku mau masuk. Oke, silakan. Boleh nggak? Kang Rafa, silakan. Jadi begini, kalau misalkan berhubung ini tuh benar sebenarnya emang gitu, namanya juga mengkritik pasti perlu etika. Cuman aku tuh perlu nambahin kalau misalkan kasus penangkapan ini tuh benar, tapi nggak merata gitu. Contohnya tuh aku baca salah satu ada kasus di Twitter lah pokoknya. Ada anaknya sendiri tuh terkena asusila dan dari karya elektronik juga gitu. Tapi ketika kita melaporkan ini ke pihak yang berwajib, itu tuh nggak ditangani secara langsung lah gitu. Nggak yang tegas gitu lah aparat yang berwenangnya gitu. Nah, maksud aku di sini tuh ini tuh menyangkut ketika kita mengkritik ke orang yang punya kekuasaan sesuatu, ya gitulah. Itu benar-benar bakalan langsung dipandang, tapi ketika hukum yang seharusnya adil dan merata ke rakyat-rakyat yang di bawah, tapi di sini malah nggak seperti itu gitu. Hukumnya tuh nggak efisien. Ya, hukum tuh kalau buat rakyat-rakyat yang di bawah tuh ibarat kayak cuek lah gitu. Ya, jadi emang ini menarik banget ya, Kang Rafa sama Teh Laura. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Gini, teman, sini kan emang meme itu kan termasuk dalam kategori melanggar kesusilaan ya. Sebagaimana tadi juga udah disebut dalam Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, Jo pasal 27 ayat 1 juga. Itu kalau menurut Akang Teteh sekalian, apakah benar-benar bisa kita masukkan ke dalam pasal tersebut atau enggak gitu? Dan kira-kira menurut Akang Teteh itu mengapa gitu? Mungkin bisa dimulai dari anak hukum dulu kali ya di sini ya, sebagai mahasiswa hukum. Oke, kita bisa duluan aja dari pandangan anak hukum sendiri. Sebenarnya itu tuh bukan masuk asusila sih, karena kalau misalnya asusila itu kan lebih kayak contohnya pornografi, terus kalau misalnya video seksual yang lebih eksplisit mungkin, jadi bisa dibilang itu sebenarnya bukan konten asusila gitu loh. Lebih kayak ya udah emang bentuk kritik, mungkin emang dari mahasiswi ITB ini mengkritik kedekatan antara mereka gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya dikaitin sama pasal 27 ayat 1 dan itu kan apalagi di pasal 45 itu lebih ngomongin soal hukuman dari pasal 27-nya, sebenarnya itu nggak berhubungan sama sekali sih kalau menurut aku, karena ya berpotensi mengancam kebebasan berekspresi aja. Ada yang mau ditambahin dulu atau enggak dari Kang Rafa mengenai ini? Sejujurnya kalau ngomongin hukum ya, mungkin aku nggak sejago itu karena emang bukan orang hukum. Tapi ya pada intinya mungkin menurut aku emang ini nggak etis aja gitu, karena ya menurut aku ini terlalu tersirat, dan tersiratnya tuh untuk orang-orang yang mengerti aja gitu. Nah, emang benar itu secara tersirat gitu buat kita yang mengerti. Tapi buat orang-orang yang nggak mengerti itu anggapnya ya udah itu kayak cuman pencemaran nama baik aja gitu. Tepatnya pencemaran nama baiknya bagaimana mungkin Telora lebih mengerti gitu. Jadi aku mungkin akan sepakat untuk soal pandangan hukumnya gitu. Lanjut, maksudnya kalau misalnya kita terus-terusan mikir, oh Indonesia nggak bisa nih di-compare sama US karena berbeda jauh. Menurut aku ya kalau misalnya pola pikirnya terus-terusan kayak gitu, gimana Indonesia bisa maju gitu. Karena bukan cuma di-compare aja, tapi kita bisa melihat contohnya kayak US gitu, walaupun emang sisi politiknya atau bernegaranya US tuh juga bukan 100% yang perfect, tapi ya bisa dilihat aja dengan kayak, oh misal nih ada meme yang sama gitu di US, itu kan berarti nggak ditangkap kan si pembuat meme-nya ini gitu. Ya maksudnya harusnya sih Indonesia bisa melihat seperti itu, karena aku sih ya harusnya sih nggak ditangkap ya sebenarnya, cuma emang kesalahan dari si mahasiswi ITB-nya aja gitu loh. Mungkin kurang bijak. Cuma kalau misalnya penangkapan atau misalnya menganggap anak ITB ini salah atau gimana, enggak. Karena ya mungkin emang dia pengen ngekritik aja secara satir gitu loh. Nih ini tersindir atau gimana, dan dia ngeh gitu. Oh, mungkin kedekatan gue terlalu dekat gitu, nggak layak, nggak selayaknya kayak gitu. Ini
sebenarnya kita juga udah sempat dimention nih sedikit tentang satir ya. Ini satir-satiran ini kita udah mulai ke depan mengenai kebebasan berekspresi nih sebenarnya ya. Meme itu kalau kita lihat lebih dalam lagi itu kan bisa dikatakan satir, benar banget yang tadi Teh Laura juga udah sempat mention. Nah, satir ini kan memang salah satu bentuk kritik ya, kritik yang kritik sosial yang emang udah dari dulu itu emang ada gitu. Zaman sekarang yang emang ada di kalangan-kalangan masyarakat dan pemuda ya lebih tepatnya ya. Ini kan udah masuk ke meme gitu. Itulah bentuk satir yang saat ini ada gitu. Nah, tapi di sini yang sangat membedakan dan pertanyaannya itu adalah apakah semua meme ini itu tuh bisa dikatakan satir gitu. Nah, menurut tetehnya dulu deh, itu gimana teh? Kalau misal ngelihat banyak, emang sih banyak banget jokes atau meme bawa soal presiden, pemerintah. Misalnya dilihat ya emang banyak gitu jokes yang kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya dilihat dari banyaknya jokes ini yang bikin pastinya masyarakat Indonesia, masa sih pemerintah mau nangkepin semua masyarakat Indonesia yang bikin jokes ini gitu, atau tiba-tiba AI di offin gitu kan, itu nggak mungkin ya. Jadi lebih apa ya, kalau kritik kan bisa diolah lagi nih sama orang yang dituju gitu. Nah, cuma kalau misalnya memposisikan kita deh digituin sama orang itu lebih kayak ya ya udah aja gitu sih, selama hal itu tuh bukan ke seksualitas or something gitu, karena aku bilang sebagai kritik gitu. Cuma akan lebih baik kalau pakai AI atau emang mau kritik tuh lebih bijak lagi gitu, karena bisa aja itu bukan melanggar asusila tapi lebih ke melanggar aturan-aturan pidana yang lain gitu loh, yang bisa dijerat pidana gitu ke orang ya. Nah, kalau dari Kang Rafa sendiri, menurut Kang Rafa itu gimana nih? Mengenai satir-satir sosial yang sekarang bentuknya meme yang beredar di media sosial itu gimana? Jujur kalau menurut aku tuh aku juga nggak jarang buat satir gitu dalam mengkritik. Apalagi kalau media itu biasa dikaitkannya kalau ke aku sama propaganda. Tapi akan lebih baik tuh kalau misalkan mungkin ya itu dari meme itu tuh dikasih caption gitu. Jadi lebih tersampaikan aja gitu. Karena balik lagi ke aku masih dengan stance aku yang tadi Kak. Ini tuh kritiknya tersirat, tapi mungkin untuk beberapa orang yang mengerti bisa mengerti kalau ini tersirat. Cuman nggak semua orang tuh mungkin bisa nangkap kalau ini tuh tersirat gitu. Jadi wajar aja kalau misalkan ini tuh bisa kena jerat hukum lah gitu. Jadi lebih baik gitu kalau misalkan ini ditambahkan. Dan aku sebenarnya kurang tahu ya kalau ini dibilang nggak seksual atau enggak. Cuma kalau di mata aku kenapa ini tuh over aja gitu, karena bayangin aja cowok sama cowok itu kayak that's nggak normal gitu loh. Kayak ya mungkin emang kalau dilambangkan mungkin itu melambangkan kedekatan, cuman kayak Ya, paham, over paham. sih di situnya. Cuman ya udah gitu, mungkin itu ya tadi balik lagi aku bilang itu wajar dibilang kritik. Dan Benar. Oke, kita kan tadi udah coba membahas gimana mengenai satir ini ataupun tentang apa ya hukum yang menjerat ya. Nah, balik lagi mengenai hukum dan satir ini kan emang sangat apa ya, sangat tipis lah ya. Itu bisa menyinggung satu sama lain gitu dengan entah disengaja ataupun enggak gitu. Nah, dari Akang Teteh sendiri itu di tengah-tengah demokrasi kita nih, di tengah pemerintah kita sekarang ini, dan kebebasan akan berekspresi dari masyarakat maupun kalau yang biasanya menggunakan media sosial kan kebanyakan anak muda ya gitu. Nah, adakah penempatan batas antara kritik satir dalam bentuk meme dan tindakan hukum yang sah gitu? Gak, kalau misalnya nanya batas kritik satir kayak gitu-gitu sama pelanggaran itu tipis banget. Jadi kadang banyak banget sekarang ini nggak tahu kenapa ya kita kesannya kayaknya cuma kritik doang tapi ditangkep lah inilah kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kritik tuh ya harusnya membangun ya, dan eh, tidak melanggar hukum dalam artian dia nggak mengandung fitnah. Kalau misalnya emang mau kritik tuh harus ada data dan yang sesuai sama fakta, karena buat apa berbicara tanpa fakta dan data gitu. Terus juga nggak apa ya,
menyerang secara personal sih gitu. Jadi kalau misalnya emang niatnya gak suka sama presiden gitu, ya kritik aja kebijakannya, kritik aja jajaran-jajarannya, pokoknya regulasi-regulasinya, jangan sampai mengkritik secara personal gitu, menyerang secara personal si presidennya gitu. Kalau dari aku. Mungkin Kang Rafa ada yang mau ditambahkan gimana? Kalau dari aku, kalau bentuk satir tuh mungkin aku kasih contohnya tuh di eh, media. Pertama tuh di media. Mau ngasih contohnya lewat dari lagu. Mungkin yang terkenal banyak satirnya tuh Iwan Fals sama Fis. Itu kan banyak tuh lagu-lagu mereka yang ibarat sindiran keras buat pemerintah lah gitu. Terutama Iwan Fals yang udah emang dari zaman dulu aktif buat bikin lagu-lagu yang kayak gitu. Salah satu yang lagunya yang mungkin kita sering denger ya tikus-tikus kantor. Tikus-tikus kantor sendiri kan udah, ya kita tahu lah artinya apa gitu. Apalagi tambah yang tikus-tikus berdasi. Itu kan ngerti lah artinya pejabat-pejabat yang suka main-main sama uang-uang negara, sama hak-hak rakyat. Mungkin ya begitu. Jadi kayak sindiran, tapi kita tuh nggak langsung menunjukkan ke orang tersebut gitu, nggak personal gitu. Bener tadi kata Telora gitu. Mungkin begitu implementasi kritik satir menurut aku gitu. Iya, sepakat banget. Emang kasus yang kita bahas ini emang terlihat yang nyerang ke personal gitu, dan setuju juga mengenai eh sadarin itu sepertinya bisa dibungkus lagi, dikemas lagi dengan lebih baik gitu, hingga apapun yang nanti disampaikan itu tidak mengarah ke personalnya gitu kan, itu poinnya. Jadi oke, begitu pertanyaan terakhir kita ya, pembahasan terakhir kita, dan sudah tidak ada pembahasan lainnya. Mungkin pesan aja, pesan dari Kang Rako sama Teh Laura nih untuk audiens kita, untuk Oners di luar sana yang menonton video ini. Oke, mau siapa duluan nih yang memberikan pesan? Oke, Rafa. Kalau menurut aku, menurut gua, buat Wonders-Wonders di luar sana, audiens semuanya, terutama mahasiswa, Wonders-Wonders yang menyandang sebagai mahasiswa gitu, menempuh pendidikan gitu. Karena basicnya itu tuh, basisnya kita mengkritik itu tuh, aku ngomongin tentang kajian kali ya, gua ngomongin tentang kajian. Mengkaji itu kan artinya menuangkan opini gitu. Menuangkan opini, digali, diriset, kita tuangkan opini kita di dalam situ. Opininya berdasarkan pandangan sains dan data-data yang ada gitu. Sudah sepantasnya kita Oners semuanya sebagai mahasiswa itu harus bisa tahu gitu loh cara mengkritik yang baik, bukan yang asal kritik. Jadi menurut gua masih dengan stance yang sama kalau kita tuh Oners terutama sebagai mahasiswa, karena di kasus ini kan mahasiswa ya, harus paham, benar-benar paham tentang alur kritik dan demokrasi yang benar tuh regulasinya seperti apa. Karena demokrasi juga punya regulasi, nggak bisa yang asal bersuara, nggak bisa asal publikasi, karena semua itu kita harus, kembali lagi kita harus bijak dalam menyuarakan sesuatu gitu. Memang kritiknya secara tersirat, tapi ya harus lebih diperhatikan lagi lah gitu, terutama sebagai mahasiswa yang lebih paham, karena ya mahasiswa kan ya udah mahal gitu, bukan siswa doang. Terus banyak lah kita kalau ngomongin tentang peran-peran mahasiswa, itu kan berarti mahasiswa tuh ada sesuatu yang eksklusif lah untuk mahasiswa gitu. Jadi nggak semena-mena lah sebagai mahasiswa tuh untuk melakukan sesuatu gitu. Gitu. Oke, terima kasih banget Kang Rafa nih atas pesan ya untuk para mahasiswa di luar sana ya. Dan sepertinya itu tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk masyarakat pengguna media sosial di luar sana gitu ya. Oke, untuk Telora sendiri, adakah pesan-pesan dari kasus yang topik yang kita bahas dari tadi ini untuk para Oners di luar sana gitu? Oke, kalau dari aku sendiri untuk Oners dan audiensi yang lain, khususnya untuk mahasiswa atau orang-orang yang berpendidikan sebenarnya, kalau ingin berkritik lebih bijak lagi menggunakan sosial media, karena itu kalau misal kalian melakukan kekeliruan, apalagi menyangkut hukum, itu sangat amat
dampaknya itu sangat besar ya, karena kan ya sosial media siapapun bisa mengakses gitu, termasuk pemerintah juga. Dan karena aku anak hukum, mungkin aku mau ngasih tahu ada prinsip hukum itu namanya ignorantia juris non excusat, itu artinya ketidakketahuan hukum itu tuh tidak dimaafkan. Jadi dalam artian kalau misalnya lu melakukan kesalahan dengan membela diri, gue nggak tahu ada hukum ini, itu tuh nggak bisa dimaafin. Jadi lebih baik kalau misalnya emang mengupload sesuatu, berpendapat sesuatu, mengkritik dengan mengarah kayak menyerang personal, itu lebih baik dicari tahu dulu itu tuh sebenarnya melanggar hukum atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banget pesannya dari Teh Laura. Berarti sebelum kita melakukan sebuah aktivitas lah ya, sebuah hal yang mau kita coba ungkapkan atau kita kritisi lah. Berarti kita harus riset dulu nih, apakah itu melanggar aturan atau enggak kan. Poinnya itu di situ. Mungkin sekian aja sedikit pembincangan kita pada kali ini ya, pada saat ini. Mungkin di nextnya kita bisa lebih banyak bincang lagi karena banyak kasus ternyata ya yang beredar di negara ini. Jadi kalau kita khusus untuk saat ini kita hanya ngebahas mengenai kasus mahasiswi ITB tersebut. Mungkin di nextnya kita bisa ngebahas kasus-kasus yang lain gitu. Mungkin terima kasih banyak untuk Kang Rafa sama Teh Laura. Mungkin juga kalau misalnya ada kesalahan kata atau mungkin kita bisa dari dulu buat wonders-wonders di luar sana. Oke, thank you semuanya. Sebagai anak muda, kita tuh pengen jujur, pengen vokal, dan pengen kritik. Tapi kita juga tuh pengen aman. Efek dari kasus-kasus seperti ini bisa bikin kita jadi takut, jadi apatis, jadi mending diam saja. Kalau semua orang muda takut ngomong, takut konten, takut kritik, apa jadinya masa depan demokrasi di Indonesia? Teman-teman, ini bukan soal satu meme atau satu mahasiswa. Ini soal bagaimana kita sebagai warga digital diperlakukan di ruang publik. Apakah kita punya ruang untuk salah, belajar dan menyuarakan keresahan? Menurut kalian, di mana batas kebebasan berekspresi? Apakah hukum kita sudah adil dan menyikapi konten digital? Berpendapat lo di kolom komentar. Setuju? Nggak setuju? Nggak masalah. Yang penting dialog sehat tetap jalan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang bisa mikir bareng dan bukan marah bareng. Sampai ketemu di konten berikutnya. Stay critical, stay kind. See you.